Kriteria teman sahabat yang baik. Tadi acuannya dari mana? Surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 27 sampai 29. Intinya akibat bersahabat bergaul dengan orang yang enggak baik agama akhlaknya akan terseret ke neraka. Kemudian tadi yaitu hadis Nabi apa? La tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian bersahabat bergaul kecuali dengan seorang mukmin. Kemudian juga tadi ada satu pandangan menarik dari Syekh Utsaimin. Teman itu satu, ada yang memanfaatkan dirimu, teman yang seru-seruan saja, dan teman yang baik, yaitu yang membawa ke surga. Baik, kriteria teman sahabat yang baik. Cari ini Bu. Yang pertama, carilah teman yang alim. Alim. Ya, ini teman sahabat yang baik adalah alim. Apa artinya? Teman yang berilmu dengan benar. Ibu, kalau kita bersahabat bergaulnya dengan teman sahabat yang alim berilmu, ilmunya benar loh Bu. Itu kita jadi ngerti. Yang tadinya kita nggak ngerti jadi ngerti. Yang tadinya kita ragu jadi yakin. Yang tadinya kita salah jadi benar. Yang tadinya kita naudzubillah min dzalik sesat bisa selamat. Ya enggak? Cari teman sahabat yang alim yang berilmu. Maka benar Bu, jangan gini ungkapannya kan begitu. Ojo nganti jangan sampai kamu bergaul dengan orang yang bodoh. Kamu bodoh bergaulnya dengan orang yang bodoh. Berarti tambah bodoh kuadrat. Loh, rugi sendiri Bu kita. Kalau kita bersahabat bergaulnya dengan teman yang alim, berilmu dengan benar, itu kita nambah ilmu. Jadi tadi yang nggak ngerti jadi ngerti, yang ragu jadi yakin, yang salah jadi benar, yang sesat jadi selamat. Kan gitu kan? Maka cari ini. Ibu ngerti? Ibu rajin ngaji ini, menuntut ilmu ini, salah satunya apa sih Ibu? Ibu ingat nih firman Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Surat 58 ayat yang ke-11. Ya, jadi tentang alim, tentang berilmu ini surat 58 Al-Mujadilah atau Mujadalah ayat yang ke-11. Intinya yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Ya. Tuh ya. Ya, Al-Mujadilah surat 58 ayat 11. Cari Bu, orang yang berilmu sebanyak mungkin. Nah, halo Bu. Assalamualaikum. Nih saya kasih warning, hati-hati. Kalau Ibu sudah bersahabat, bergaul, berguru dengan guru. Kalau guru ini sudah mulai mencerca, mencela yang lain dan Ibu mengikuti, berarti Ibu akan dibawa ke neraka sama aja. Harus hati-hati. Jadi Bu, tugas kita kalau guru yang benar, ini ilmunya, ini ayatnya. Jangan menyebut teman Bu. Jangan si fulan itu. Kalau jelas-jelas penyimpangannya salah, boleh. Seperti Mama Gufron kelihatan gitu kan ya. Masa bentak-bentak malaikat ya. Nah, itu kan jelas nyimpang ini. Bisa membuat apa? Itu nggak masalah kalau itu. Mau bahasain nggak bisa, penjaga malaikat aja bisa dibentak kan. Ini apa ini? Ini kira sesat ini misalkan. Kita katakan ini pemahaman yang nggak benar ini. Oh, iya, enggak masalah kalau itu komunikasi itu ngaku-ngaku aja kok itu. Belakang berbeda misalkan. Ya, enggak artinya kalau hati-hati Bu. Bu, halo. Ya. Ibu ngerti enggak? Ada satu hadis yang mengerikan sekali. Mau tahu? Mau tahu? Begini penjelasannya. Penjelasannya begini. Hadis yang cukup panjang. Ada intinya begini. Ada seseorang Bu melakukan amalan-amalan ahli surga yang cukup panjang waktu. Saya simpulkan, saking baiknya orang ini Bu, orang mengatakan ini orang baik banget, ini ahli surga, karena nggak tampak keburukannya. Tapi apa yang terjadi? Sejengkal saat sebelum kematiannya dia melakukan amalan ahli neraka, dan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Ada lagi Bu. Apa di antaranya? Ada melakukan kesyirikan, ada putus asa,
kemudian melanggar syariat Allah, banyaklah macam-macam penyebab. Nanti ada bacaan tersendiri tentang sebab-sebab mati su'ul khatimah. Ya. Ada lagi orang yang kedua kebalikannya. Orang ini jahat banget. Pas sepanjang waktu istirahat itu banyak dosa kesana. Saking jahatnya orang ini, Bu, nggak ada kebaikan. Kalau disebutkan ini orang neraka, ini neraka, seolah-olah begitu. Tapi yang terjadi, sejengkal sehasta sebelum kematiannya Allah memberikan hidayah kepada dirinya. Dia bertobat, dia melakukan amalan-amalan di surga, dan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Hati-hati nih. Ibu jangan sampai mencerca orang lain. Ini saya contohkan, ibu lagi puasa nih. Kan bagus kan? Misalkan lagi puasa Senin Kamis atau Ayamul Bid. Kan bagus nih. Ibu lagi puasa terus ngeliat tetangganya, temannya, alah, rajin olahraga. Kelihatan sehat, gede badannya. Wah, tapi nggak kuat puasa. Mending aku. Gak ada nilainya puasa ibu itu. Merasa benar ya? Iya. Makanya kita katakan, Ibu, alhamdulillah ya Allah, Kau berikan hidayah aku sunnah. Ya Allah, teman-teman sahabatku, tetanggaku yang belum dapat hidayah itu, berikan hidayah kepada mereka. Hanya itu, Bu. Dan itu akan menjadikan diri kita selamat insya Allah. Apa nasihat Imam Ghazali, Bu? Orang yang alim berilmu. Beliau mengatakan apa? Ya. Tapi ada ustadz yang juga sok ngerti. Padahal beliau ribuan hadis Imam Ghazali. Imam Ghazali itu rendah hati. Mengatakan apa? Ya. Aku ini dalam hadis adalah lemah. Kenapa? Beliau mendudukkan ada ulama-ulama yang lebih hebat. Tapi kemudian ada ustadz yang hanya berapa hadis. Itu pun kalau pegang HP baru dihafal. Kalau enggak, ya, sinyalnya putus, dia enggak ngapal lagi gitu misalkan. Langsung, itu Imam Ghazali itu. Dia ngakuin kalau dia bukan ahlul hadis. Enggak bisa memahami. Ya. Nah, apa kata Imam Ghazali nasihat? Menurut saya, Bu, halo. Ini nasihat yang sangat berharga. Beliau mengatakan apa? Kalau kalian ketemu dengan seseorang, ya, hamba Allah yang muslim mukmin yang kamu nggak kenal nih, tapi tanamkanlah pada kalbumu, sungguh hamba Allah yang satu ini dia lebih baik di hadapan Allah ketimbang aku. Walaupun mungkin kenyataannya kita lebih baik dari orang itu. Sekali kita menganggap lebih baik, lebih benar, lebih ngerti, lebih paham, apalagi sudah ada indikasi kalau saya ini surga, dia itu neraka, hati-hati. Kalau saya ini benar, dia itu sesat, hati-hati, Bu. Itulah yang ditanamkan iblis dalam diri kita. Nauzubillah min. Hati-hati. Makanya kalau ada ustadz guru sudah mulai mencerca-mencela ustadz, emang boleh kita mencerca-mencela begitu? Belajar lagi dong. Coba surat akhlak surat apa? Surat akhlak surat apa? Ya Allah. Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. Innalillahi. Surat akhlak. Ada satu surat. Ini sebutannya surat akhlak. Bukan ayat akhlak loh, Bu. Kalau ayat tentang akhlak tadi yang Fufu baca tadi, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat tinggi dan mulia. Yang saya tanyakan surat akhlak, surat apa? Bukan surat al-alaq. Itu surat akhlak. Jangan ngurubang-ngurubang apa? Apa mau PR aja? Gimana Mami? Keputusan ada pada Mami. Kalau Mami bilang PR, saya tunggu tahun depan. Waduh. Kalau Mami udah bilang itu saya nyerah saya. Jadi Bu, perhatikan. Surat akhlak itu adalah surat Al-Hujurat. Nanti kita akan kaji satu saat nanti. Ya. Surat akhlak adalah surat Al-Hujurat. Di dalamnya itu Bu ada akhlak yang harus kita miliki. Ya. Baik ya. Surat 49. Baik. Ya, jadi yang pertama cari kriteria teman sahabat yang baik adalah yang alim, yang berilmu dengan benar. Yang kedua, kriteria teman sahabat yang baik yang kedua apa? Abid. Abid. Al-abid. Alim, orang yang berilmu. Abid, orang yang ahlul ibadah. Abid. Abada ya'budu. Abid. Ya. Orang yang ahli ibadah yang benar, yaitu yang mengerjakan yang wajib maupun sunnah. Bukan hanya rajin ibadah loh, Bu. yang abid.
Abid itu ahli ibadah dengan benar. Ya, artinya dengan benar sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasul. Yang abid adalah orang yang ahli ibadah yang dengan benar. yang mengerjakan ibadah dengan benar. Artinya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Abid yaitu ahlul ibadah yang ibadahnya dengan benar, yang wajib maupun sunnah. Contoh Bu. Contoh ini aliran sesat. Ibu kalau ada yang menjelaskan seperti ini maka ini jelas sesat sekali. Ya. Kalau ada yang mengatakan begini, sholatlah kalian, yaitu sholat Jumat itu nggak mesti hari Jumat. Boleh kalian lakukan pada hari Sabtu kalau hari Jumat tidak sempat. Maka ini aliran sesat. Bu, Rasulullah enggak, kalau surat Al-Hujurat itu semua Bu. Surat Al-Hujurat itu sebutannya surat akhlak, bukan ayatnya Mami ya. Surat Hujurat, surat akhlak itu adalah surat Al-Hujurat. Nah, itu di dalamnya nanti saat-saat kita akan kaji insyaallah. Tidak ini ayat berapa? Enggak ada ayat berapa. Namanya surat kok, berarti satu surat itu namanya julukan Al-Hujurat. Contoh surat Al-Baro'ah. Ustaz, surat Al-Hujurat. Iya. Surat Al-Hujurat adalah surat akhlak. Sebutannya surat Al-Hujurat itu adalah surat akhlak. Jadi ya, jadi kalau disebut tolong Ibu buka surat akhlak ayat yang ke-7 berarti surat Al-Hujurat. Banyak pelajaran. Nama lain gitu ya. Ya, nama lainnya. Sebutan gelar lainnya adalah Al-Hujurat. Iya. Ya. Husnudzon. Tidak boleh itu kan akhlak. Iya. Kemudian ya, kita nggak ke situ ya. Yang ketiga, jadi abid tadi yang kedua adalah ahli ibadah yang ibadahnya dengan benar, yang wajib maupun yang sunnah. Yang ketiga, cari teman sahabat itu, kriteria teman sahabat yang baik yang ketiga adalah as-shadiq. As-shadiq, benar dan jujur. Jujur dan benar. As-shadiq, sodik itu benar jujur. Ibu tadi biasanya yang nggak jujur ibu-ibu atau mama? Astaga. Ya Allah. Kumaha kadita ya? Tergantung orangnya. Tuh mulai kan. Nah. Ya Allah. Tidak semua emak. Wah, mulai. Semua. Biasa. Cari Ibu teman yang jujur. Tadi hadisnya tadi loh. Jangan kalian bersahabat dulu kecuali orang mukmin. Salah satunya orang mukmin itu pasti jujur. Ya. Baik ya. Nah, kalau ditanya biasanya yang nggak jujur itu ibu-ibu atau bapak-bapak? Suami atau istri? Suami istri. Biasanya yang nggak jujur itu suami atau istri? Suami. Kalau ibu bilang suami nggak apa-apa, cuman masalahnya kelanjutannya. Dulu nemunya di mana? Kadang bebek. Astagfirullah. Ya Allah. Dulu ketutupan. Nggak kelihatan. Ketutupan. Sama. Dia juga dulu milih ibu nggak kelihatan. Kalau bilang dua-duanya ini parah banget. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Bu, kalau kita punya teman yang jujur itu masya Allah Bu, nikmat Bu. Iya. Jadi aman kita. Iya. Apa aja aman. Ya. Bu, saya boleh nggak Bu, ini saya mau jalan dompleng ibu ya, suami ibu kan arah ke sana. Halo. Iya. Ya, kalau jujur kan aman kan? Iya. Tapi kalau nggak jujur nggak aman. Makanya lah carilah teman sahabat yang shadiq, yang jujur. Nah, kalau disebut shadiq dua Mami, jujur dan benar dan jujur. Ayatnya kan sudah kita hafal. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sudah kemarin ya. Yang ketiga. Itu tadi yang ketiga. Lah iya.
Ya sebentar yang keempat. Ini penjelasannya. Ini baru sebutannya Mami. Ya. Yang keempat, kriteria teman sahabat. Saya Ustaz. Kagak jujur Ustaz. Lu kok nggak jujur? Kan saya tadi bilang yang ketiga. Nah kan baru sekarang yang keempat. Kan ibu yang menyimpulkan. Yang keempat. Yang keempat apa? Nih Bu, cari teman yang asyakha. Asyakha. Itu bahasa Arab loh Bu, asyakha. Nah, tanya Bu Fadila itu. Ayo Bu Fadila. Asyakha apa? Asyakha. As-sakha'u. Ini bahasa Arab loh, Bu. I don't know. Cari teman yang as-sakha'. Sehat. Yang sehat, bukan itu yang dimaksud. Itu as-siha. Oh. Kalau as-siha ya, as-sakha' adalah teman yang dermawan. Bukan yang kikir, bahil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili, karyang. Asakho, teman yang dermawan. Bu, pengertian dermawan itu apa? Halo. Pengertian kalau disebut teman asakho, dermawan itu apa? Teman yang suka memberi, membantu, menolong, ya. Itu namanya asakho. Berarti jangan sampai kita bergaul bersahabat dengan teman yang kikir, bahil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili, karyang. Otak kuning. Bu, pergi bareng-bareng masuk restoran. Ya Allah Bu, makan yang mahal-mahal, banyak, cepat lagi selesai. Begitu selesai masuk ke toilet lama banget itu. Begitu apa keluar muka dompet. Udah dibayar. Siapa tadi? Ya Allah, baik banget. Ya. Jadi asakha. Ya, asaho adalah teman sahabat yang dermawan, suka memberi, membantu, menolong. Ya, bukan teman yang kikir, bahil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili, karyang. Itu yang keempat. Iya, itu yang keempat. Yang kelima, ayo 1 sampai 4 kan dari saya. Ah, coba yang kelima gantian dong dari Ibu. Namanya murid kan dikasih. Bukan memberi. Iya. Yang keempat sudah. 1 sampai 4 tadi kan dari saya. Ah, yang kelima gantian dong dari Ibu. Masa saya terus? Dikasih Ustaz 4. Karena ya kan Ustaz yang mengingatkan. Yang mengingatkan. Yaitu inilah teman sahabat yang baik. Bukan itu yang dimaksud. Yaitu yang kelima adalah husnul khuluq. Ya. Bu, husnul khuluq. Anak yang baik. Husnul khuluq. Jujur dapat dipercaya. Loh, udah tuh tadi. Asodik. Husnul itu kan baik. Husnul khuluq. Ini yang kelima ini husnul khuluq. Apa ini? Cari ini teman sahabat yang husnul khuluq. Yuk kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akmalul mu'minina Al-Mu'minina imanan imanan ahsanuhum ahsanuhum khuluqan. khuluqan. Akmalul mu'minina Al-Mu'minina imanan imanan ahsanuhum ahsanuhum khuluqan. khuluqan.
mukmin yang baik, dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Husnul akhlak, berakhlak mulia. Seneng nggak Bu kalau teman kita akhlaknya baik? Seneng nggak? Ibu punya teman akhlaknya baik, seneng atau seneng banget? Hanya seneng, nggak pakai banget. Ilmu yang baik dan sempurna imannya mudah yang berbaik, yang itu yang akhlaknya mulia, akhlak mulia, akhlak mulia itu aja ibu saya husnul khuluq teh berayat akhlak mulia, teman yang berakhlak mulia. Kita ada insyaallah itu. Ya. Husnul khuluq, berakhlak mulia. Bu, perhatikan. Saking Masya Allah, Bu. Apa kata Rasulullah? Aksaru ma yudkhilul jannah. Fima ma'nahu? Aksaru ma yudkhilul jannah. Kata Rasulullah, Bu. 2 faktor utama yang paling banyak umatnya Rasul dimasukkan ke dalam surganya Allah. Apa itu? Takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Amin gitu dong. Amin. Lama banget sih. 2 faktor utama yang paling banyak yaitu umatnya Rasul dimasukkan ke dalam surga. Yaitu yang pertama apa? Takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Ibu ngerti? Di akhirat nanti, Bu, ada 2 perbandingan dalam satu riwayat. Yang pertama, Bu, orang ibadahnya Masya Allah istimewa, tapi akhlaknya kurang baik. Suka mencerca, mencela, ngomongin orang, menjas orang lain, Bu. Hati-hati loh, Bun, hati-hati. Jangan ngomong orang lain. Orang saudara, hari ini boleh jadi, Bu, di ujung sana ada orang yang jahat sekali. Tapi kalau seperti dalam riwayat tadi, menjelang kematiannya dia dapat hidayah Allah, dia tobat-tobatan nasuha, dia ibadah dengan benar ibadah, dia berhijrah dengan benar hijrah. Oh, dia bisa lebih baik daripada orang yang lahir di atas sajadah. Ini masalahnya hati, Bu. Masalahnya kolbu loh, Bun. Toh? Iya toh. Iblis itu masuk di laknat oleh Allah karena merasa lebih baik, merasa benar. Ibu nih, cuman ada pemahaman sombong yang keliru. Contohnya, Korun itu dilaknat oleh Allah karena apa? Karena sombong. Sombongnya kenapa? Itulah Ibu keliru pemahaman. Ini yang perlu saya luruskan. Kok karena kaya? Itu keliru banget, Ibu, istighfar. Berarti menghalang-halang kita. Berarti kita nggak boleh kaya. Nah, iya, dia kan dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah karena sombong. Sombongnya kenapa? Ibu tadi bilang karena kaya. Loh, nah itu salahnya. Ini pemahaman yang keliru. Makanya saya ingatkan, yang benar ya nih, dia dilaknat oleh Allah karena sombong, bukan karena kayanya. Karena sombongnya Korun kenapa? Karena dia mengatakan ini karena jeripayahku, nggak ada sangkut pautnya dengan Allah. Kan kurang ajar banget ini. Itu sombongnya dia. Ini perlu diluruskan. Kenapa? Kalau orang mengatakan itu Korun dilaknat Allah karena sombong, kenapa dia sombong? Karena kaya. Loh, berarti menghalang-halang kita kaya? Ya nggak? Jangan-jangan yang ngomong ini orangnya miskin. Loh, kita tuh harus kaya kalau bisa, Bu. Mau haji, mau umroh, mau kurban tiap tahun, mau sedekah, membantu fakir miskin, mau duafa, nanti punya anak, menikahkan anak, terus kaitannya dengan akikah, ya, bantu fakir miskin untuk kepentingan dakwah, ya kan, untuk syiar Islam. Ibu perhatikan, orang kaya yang dermawan dengan orang miskin yang sabar, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Orang kaya yang dermawan atau orang miskin yang sabar? Dua-duanya utama. Tapi yang kaya dermawan lebih utama. Kenapa? Kalau orang miskin sabar, mohon maaf, Bu, kita bukan mencela orang lain. Kalau orang miskin sabar hanya untuk dirinya dan keluarganya paling banter. Tapi kalau orang kaya yang dermawan, manfaatnya untuk dirinya, keluarganya luas, bantu fakir miskin, kaum duafa, untuk perjuangan Islam, untuk dakwah, untuk jihad.
Ya, untuk kemaslahatan umat. Ya, kalau sama-sama baik, baik semua. Tapi lebih utama orang yang kaya dermawan. Sekarang, kalau orang miskin sombong pantas nggak? Orang miskin sombong pantas nggak? Nggak pantas. Kalau orang kaya sombong pantas nggak? Pantas banget kata setan. Iya, karena setan suka dengan orang kaya yang sombong. Nah, Qarun dilaknat oleh Allah, sombong. Sombongnya bukan karena kayanya. Hati-hati hilangkan kata-kata ini. Tapi karena menganggap jerih payahnya ini dari dirinya sendiri, tidak sangkut paut dengan Allah. Kan kurang ajar ini. Jadi orang miskin juga bisa sombong loh Bu tadi. Sombongnya orang miskin apa? Kata orang miskin, saya juga hasil sendiri kayak miskin. Bu, sombongnya orang miskin apa? Tidak mau sholat. Nggak sholat. Udah miskin nggak sholat, terus menghadap Allah dengan apa? Najis. Naudzubillah min. Jadi yang kelima tadi apa? Husnul khuluq, berakhlak mulia. Hadisnya kan Ustaz Akmalul. Ayo kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akmalul mu'minina. Akmalul mu'minina. Akmalul mu'minina. Akmalul mu'minina. Imanan. Imanan. Ahsanuhum. Ahsanuhum. Khuluqan. Khuluqan. Akmalul mu'minina. Akmalul mu'minina. Imanan. Imanan. Ahsanuhum. Ahsanuhum. Khuluqan. Khuluqan. Mukmin yang baik dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. yang paling baik akhlaknya. Amin ya robbal alamin.